Talk with Asin. Halo semua, selamat datang di Talk Seat episode 2, podcast resmi dari Asin. Perkenalkan, aku Yola dan Aku Hafid. kita di sini akan menemani kalian semua di satu episode ini. Hari ini kita bakal ngobrol seru nih mengenai skripsi yang pastinya santai, relatable, dan terutama untuk teman-teman semua. Oke, jadi tema kita hari ini tuh adalah skripsi kayak teman-teman. Jadi skripsi itu menceritakan tentang pusingnya mahasiswa akhir gitu. Jadi kita bakal ngobrol santai tapi tetap bermakna gitu tentang perjalanan skripsi yang penuh drama dan emosi. Dan tentunya kita nggak sendirian nih. Hari ini kita kedatangan narasumber yang kece banget lah pastinya ya. Dan udah melewati badai skripsinya itu. Jadi langsung aja kita sambut Kang Ilsa Bastulbiri. Halo Kang. Halo Fit, halo teman-teman sih. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat walafiat. Kesibukannya kalau boleh tahu ada apa nih Kang? Kesibukannya buat belakangan ini mungkin masih ngikutin Ray. Karena kita sama-sama pengangguran. Teman-teman mungkin tahu ya Ray, PB siapa sih yang nggak tahu, Baroy gitu. Oke. Nah, biar makin akrab nih Kak, Kang Yusa boleh perkenalan terlebih dahulu. Boleh. Teman-teman tahu. Halo teman-teman sih, teman-teman mahasiswa. Saya Yusa Bastulbiri, saya mahasiswa PBI juga, angkatan 2021 gitu mungkin deh. Oke. Ih, mantep banget ya. Nah, sebelum kita masuk ke intinya gitu ya, kita penasaran nih. Dulu waktu pertama kali dengar kata skripsi itu, apa sih yang kebayang sama Kang Yusa itu? Sebelum masuk ke dalamnya skripsi seperti apa waktu jadi mahasiswa MBKM mungkin di semester 7 kayaknya skripsi itu hal yang menyenangkan gitu bagi saya karena sebelum tahu realitinya seperti apa, skripsi itu bagi saya bahan bakar gitu loh. Di lain sisi kita punya tugas dan kita difasilitasi gitu loh, mungkin itu sih. Kalau boleh tahu tahapan skripsi itu ada apa aja sih Kak? Tahapan dari mulai menyusun ya. Kita kan mulai di Unsika di semester 8 ya, mulai pembuatan skripsi itu dari awal kita kompre kan bukan bagian dari skripsi, tapi kan setelah kompre ada sempro. Nah, sempro itu bab 1 sampai bab 3. Setelah sempro selesai, sidang sempro gitu. Nah, itu baru nanti penyusunan mulai di bab 4 dan bab 5 dimulai di semester 8 itu. Berarti Kang Yusa udah ngelewatin semua itu. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu judul yang Kang Yusa ambil apa? Aduh, apa enggak ya? Apa tuh? Judulnya tuh Investigating Think Pair Share Method in Teaching Writing Recontext. Banget. Alasannya apa sih Bang? Alasan judul itu karena mungkin ini berdasarkan pengalaman saya mungkin ya Kang. Jadi pengalaman saya waktu MBKM itu mungkin kalian nanti merasakan gitu, waktu MBKM itu ada beberapa masukan gitu. Waktu MBKM tuh seneng banget belajar bareng gitu. Jadi bentuk belajarnya itu berkelompok. Jadi bagaimana saya mengemas kelompok tersebut sebagai studi case saya gitu loh. Makanya saya mengambil judul metode itu Think Pair Share karena bentuk Think Pair Share itu bentuk dari cooperative learning. Jadi bentuknya berkelompok belajarnya gitu. Iya, seperti itu. Nah, menurut Kang Gitu, Yusa Rey. sendiri, realitas skripsi yang paling ngagetin tuh apa sih Kak? Yang paling ngagetin tuh mungkin ya kalau misalnya ini berdasarkan pengalaman saya, disclaimer. Jadi emang habit saya tuh sebelum masuk ke skripsi ya sampai sekarang sebetulnya habitnya tuh habit yang begajulan lah gitu, nggak punya disiplinisasi gitu. Nah, itu bentuk dari mengerja skripsi itu harus disiplin gitu. Jadi tiap minggu bimbingan itu kan perlu menyusun dulu sebelum nanti di store ke pembimbing gitu. Itu mungkin struggle ya, nggak punya disiplin, tiba-tiba besok bimbingan belum kelar gitu. Apa yang harus di store? Itu mungkin struggle ya. Kalau Kang Yusa sendiri suka begadang nggak buat ngerjain skripsi? 90% begadang mungkin. Nah, dari begadang, revisi, bimbingan sampai deadline yang mepet gitu nih, bagian mana yang menurut Kak Yusa itu bikin kayak kakak hampir nyerah? Pernah nggak sih Kak? Yang bikin nyerah tuh enggak dong, begadang kita masih begadang, enjoy. Tapi yang mungkin yang paling struggle tuh di bimbingan sebetulnya.
Ya mungkin beberapa teman-teman yang lain punya dosen pembimbing yang enak, itu baik, sama saya juga enak baik, cuma agak struggle karena sayanya mungkin ya kurang persiapan gitu. Jadi ketika ditanya gitu sama pembimbing, sorry, apa ya, banyak pertanyaan yang susah banget gitu loh buat saya tangkap karena saya belum ada persiapan gitu. Oh iya ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar lah tentang skripsi, jadi Iya, siapkan dari iya, betul. kita dari semester 5 atau 4 siapin dari situ juga. Iya, jadi kok kebetulan pembimbing saya itu pembimbing yang tipe ketika bimbingan itu diuji gitu loh. Jadi diujinya itu diuji mental. Oh, iya, Jadi iya. bagaimana nanti setelah bimbingan selesai kalian mentalnya udah terbentuk gitu ketika nanti ujian skripsi langsung Oh, gitu. iya. Wah, pasti deg-degan banget ya Kak. Banget. Nah, kakak waktu skripsi itu tipe yang terjadwal tersusun gitu, terstruktur, atau tim yang nugas cuma kalau udah panik gitu? Udah numpuk gitu. Numpuk. Deket-deket deadline lah kita. Tadi panik ketar-ketir dikit ya. Ada namanya metode SKS, sistem kebut semalam seperti ya itu dia. Oke. Nah, kalau skripsi nggak ada dramanya tuh kayaknya nggak lengkap gak sih? Jadi ada nggak sih pengalaman lucu atau absurd dan lainnya yang Kang bisa alamin gitu? Lucu dan absurd mungkin ya. Oke. Apa ya? Masih ada dong. Waktu bimbingan mungkin. Kenapa tuh Kak kalau boleh tahu? Dikit-dikit. Absurd sih, lebih ke absurd. Jadi itu bimbingan pertama kali saya. Jadi belum tahu cara bimbingan kayak gimana. Saya cuma bawa draft aja. Sebelumnya saya belum mempelajari tuh gimana isi skripsi saya, cuma bawa draft, belum tahu apa secara mendalam gitu loh. Iya. Secara metode atau literatur reviewnya gitu. Ada kena semprot sempat itu waktu bimbingan. Kamu ini apa gitu? Apa yang kamu persiapkan gitu? Dan itu kejadian itu teh di depan teman-teman gitu. Ada yang bimbingan lain di depan dosen gitu. Jadi ketika disemprot seperti, emang resiko saya sebetulnya ketika disemprot seperti itu, jadi apa ya, ngerasa malu gitu loh. Malunya gitu. Iya, karena malunya. Banyak orang gitu. Batu sih emang, batu. Terus selama bimbingan gitu ada momen lucunya gitu atau unik, misalkan kayak di ghosting dosennya berminggu-minggu dan sebagainya kayak gitu? Alhamdulillah ya, kalau dosen pembimbing saya kooperatif sebetulnya. Jadi support gitu loh, support banget. Alhamdulillah saya dapat pembimbing yang enak gitu. Jadi ya gimana sayanya sebetulnya. Jadi masih lancar. Saya yang nggak lancar gitu. Sampai sering dicariin gitu, Yusa kemana, Yusa kena mental kah, gitu. Dibanding di ghosting lebih Kang Yusanya. Iya betul. Alhamdulillah ya Kak. Alhamdulillah. Nah, yang kita tahu skripsi itu kan gak cuma capek fisik, mental juga nih. Ada nggak sih fase dimana Kang Yusa ini benar-benar ngestak gitu atau questioning life sama skripsi? Ada banget. Saya rasain waktu udah ACC bab 3, terus ketika itu penelitian. Nah, setelah penelitian tuh dapat data tuh. Metode kualitatif yang saya gunakan itu tematik analisis by Brown dan Clark. Nah, itu saya nggak tahu caranya bagaimana mengolah data yang masuk. Nah, itu struggle banget, nggak tahu harus kemana. Ya pokoknya sampai ke trigger sendiri gitu loh. Jadi akhirnya saya minta saran gitu ke teman-teman yang udah selesai duluan, kayak ada Kang Gule gitu, terus ada cutting-cutting yang lain seperti Hasna mungkin yang lebih expert gitu, dan ada juga teman saya yang sepengalaman gitu, si Baroy, yang ya gitulah. Jadi setelah saya tanya-tanya gitu gimana caranya buat ngolah data, ternyata tetap buntu gitu. Tapi akhirnya dapat solusinya nggak tuh dari situ tuh? Kalau dari teman-teman mungkin suatu gambaran aja gitu dapatnya ya, karena setelah saya pikir-pikir, oh kenapa harus saya ke orang lain gitu, sedangkan saya punya kontrak yang namanya kontrak pembimbing gitu loh. Setelah saya buntu, akhirnya ya udah memberanikan diri ke dosen, minta tolong diajarin gimana cara ngolah data. Alhamdulillah setelah ngolah data diajarin bla 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 gini stepnya gitu. Ya kelewat juga gitu. Alhamdulillah ya. Jadi
nanya-nanya teman tuh sebagai gambaran. Iya, gimana iya, gitu ya. heeh. Jadi tahu lah gambarannya yang lain tuh kayak gimana. Betul, karena for your information ya. Jadi Brown dan Clark itu kan ada 6 step. Iya. Jadi setiap pembimbing tuh sebetulnya punya step-step yang berbeda gitu loh. Jadi ketika saya tanya ke cutting yang ini tuh berbeda-beda gitu loh. Jadi sebagai gambaran yang sebetulnya belum mutlak gitu Iya, loh. Jadi kadang membingungkan. Iya, jadi bikin karena beda-beda. bingung. Dan alhamdulillah ketemu mutlaknya itu di pembimbing saya sendiri Iya. gitu. Nah, dari yang struggle kakak tadi, ada nggak sih orang berjasa yang Oh, ada. transkripsi itu kak? Ada 2 orang sebetulnya. Siapa tuh Kang? Siapa Bisa di-spill sih? nggak sih? Ini teman-teman ya, sebetulnya teman-teman perjuangan gitu, teman yang nemenin sampai sekarang. Yang pertama ada emang dari semester lalu ada Naila juga saya Ada orangnya di sini Kang? ada, alhamdulillah lagi nemenin. Terus yang kedua ada Mr. Baroy Ray. Oh, Iya. Menurut kakak, faktor apa yang paling ngaruh ke kesehatan mental selama skripsi? Mungkin tekanan dosen atau diri sendiri, atau mungkin deadline dari pengumpulannya gitu kak? Kalau dari saya tekanan mental tuh mungkin ini for your information, sebetulnya ini pengalaman saya ya. Gimana teman-teman kan balik lagi ke teman-teman gitu. Kalau pengalaman saya sebetulnya saya mengemas apa yang menjadi tekanan mental itu sebagai proses pembelajaran gitu loh. Ya emang kena banget mental gitu loh, gimana diomelin gitu, apalagi orang tua bawel gitu kan, ini kapan mau selesainya. Cuma proses tersebut itu saya kemas bagaimana mungkin gitu sebagai proses pembelajaran gitu loh. Jadi berat, tapi ya emang mau gimana lagi, harus dijadiin pembelajaran gitu loh. Jangan sampai ngerasa berat doang tapi nggak dijadiin proses pembelajaran, itu kan jadi stagnan nantinya diri sendiri gitu mungkin deh. Nah biasanya kan kalau Gen Z dia tuh kayak ada mental issue nih, apalagi kalau ngerjain skripsi. Nah menurut Kang Yusa kayak peran psikologi itu penting gak sih? Apa kayak harus apa nggak harus didampingi psikologi gitu? Sejauh ini sih mungkin ada sih mungkin teman yang punya gangguan mental yang mungkin butuh gitu ya. Butuh, cuma sebisa mungkin kalau misalnya masih ngerasa bisa dihandle sendiri, ya saya rasa mungkin itu loh sebuah prosesnya gitu loh. Kamu bisa menyelesaikan ini sendiri tanpa bantuan orang lain gitu. Itu sih. Kalau dari skala 1 sampai 10, seberapa pusing progres skripsi kakak waktu itu? Pusing ya, itu sih yang tadi proses pengumpulan data dan mengolah data itu yang bikin pusing. Sebetulnya kalau misalnya drafting itu dari bab 1 sampai bab 3 kan masih gampang lah ya. Karena kan itu udah punya gambaran gitu waktu sempro. Itu mungkin diubah dikit-dikit gitu kan. Terus itu di bab 4 dan bab 5 sebetulnya yang jadi struggle banget, karena nggak tahu gitu cara mengolah datanya gitu. Terus bagaimana cara cheat si data yang masuk gitu di draft gitu, karena beda ketika data masuk itu kita olah dulu di Excel gitu. Kalau saya pakainya Excel gitu loh, ada bantuan AI di Atlas AI gitu. Setelah itu baru kita dapat kesimpulan dari analisis data di Excel itu, baru kita masukin ke draft. Itu jadi nggak semuanya data masuk ke draft, nggak ada kualifikasinya dulu itu. Berarti skalanya berapa nih kak? Skalanya 9 mungkin bagi saya. Hampir 10 ya. Iya, Pusing, udah masih pusing banget sih. pusing. Kalau 10 mungkin saya kasih rating ketika saya gila. Alhamdulillah belum gila. Itu masih hampir ya. Hampir ada teman saya hampir gila. Adalah. Enggak, itu ada teman di universitas lain. Karena kan di universitas lain mah mungkin proses skripsinya lebih sulit gitu daripada di PBU Unsika. Apalagi di kampus yang bergengsi gitu. Iya betul. Nih, tadi kan skala pusingnya 1 sampai 9 itu 9, 1 sampai 10 9 ya? Iya. Nih, walaupun pusing nih, yang bisa bikin survive dan nyelesain skripsinya juga itu apa sih kuncinya buat survive itu? Dulu waktu saya MBKM ada sedikit motivasi dari dari guru Pamong. Guru Pamong ya yang di sekolah ya. Iya. Waktu saya selesai MBKM tuh adalah gitu ngobrol sama Miss Tiar.
Jadi dia ya mungkin udah berpengalaman gitu terkait hal ini. Dia bilang ke saya, kalau kamu misalnya nanti semasa progres skripsi ngerasa struggle, nggak bisa apa-apa, stres, coba pikirin lagi, balik lagi apa yang kamu bakal kejar gitu loh. Oh iya. Cari motivasi kamu apa gitu. Dan dapat, alhamdulillah ya, ketika saya stres gitu, dapat gitu motivasinya. Ya ini adalah keinginan orang tua saya gitu loh. Ini juga apa yang udah saya mulai perlu untuk saya selesaikan gitu. Berarti motivasi itu penting banget ya Kak ya. Penting banget. Jadi ya harus tahu apa Banget. yang diselesain gitu ya. Betul. Cari motivasinya pokoknya. Nih, kalau buat nyelesain skripsi itu ya, ada gak sih strategi khusus gitu ya buat nge-manage waktu biar skripsinya itu jalan tapi hidupnya tuh nggak berantakan kan? Yang saya tahu Kang Yusa tuh nyambi juga ya, ikut band The Ebeng nih. Let's go. Bang. Nah, buat manage waktunya tuh ada gak sih strategi gitu? Kalau ngomongin soal debeng, sebetulnya debeng tuh hiburan buat saya. Jadi bukan main job gitu loh ya. Tetap main job saya kan skripsi gitu, selesaikan kuliah. Jadi debeng mah ya udah kita main lucu-lucuan aja. Sebetulnya kalau disiplinasi waktu gitu ya, nggak punya saya juga. Tapi kalau misalnya boleh saya menyarankan, ketika dapat revisian terus perlu untuk direvisi dan diuji lagi nanti di minggu depan, kan masih punya waktu sekitar 7 hari gitu kan. Iya. Masa sih 7 hari nggak kelar gitu loh tuh revisian. Itu sih. 7 hari itu panjang ya. Iya, bisa mungkin satu paragraf 1 hari bisa kan. Revisian juga nggak banyak banget gitu loh. Alhamdulillah dosen-dosen kita mah bukan dosen yang kejam gitu soal ke mahasiswa, masih baik. Masih banyak ngebantuin. Yo, Berarti nggak killer ya Kak ya. enggak. Tapi kadang ada gak sih rasa malas gitu, malas banget gitu buat ngerjain skripsi itu? Ada sempat ngerasa waktu malas banget itu ketika ada di rumah. Pengennya tuh nyantai aja. Iya, kalau udah di rumah tuh pengennya ya udah tiduran gitu, nggak ada yang ganggu walaupun itu kewajiban gitu. Ya udah gitu. Kadang Di rumah kadang paling lupa gitu males, ya. iya. Oke, terus mungkin Kang Yusuf tuh punya tips gak sih buat menjaga kesehatan mental gitu buat adik-adik tingkatnya nih, kayak kita lah semester 5, semester 4 dan angkatan baru tuh 25 misalkan, biar nggak lagi goyah gitu kesehatan mentalnya. Tips mental ya. Iya. Buat ngerjain skripsi khususnya kan gitu. Kalau dari saya mungkin cari bagaimana kamu nyaman gitu ngerjain skripsinya. Seperti saya tadi kayak di rumah gitu, nggak nyaman gitu karena nggak punya waktu yang enjoy gitu kalau di rumah, karena ya ini balik lagi ke saya ya. Iya. Bangun sore gitu, malam main, nggak punya Kadang waktu gitu ya. main sampai pagi. Kalau saya sih biasanya nyamannya itu ketika di kosan gitu loh, di kosan dalam keadaan enak gitu, nggak ada yang ganggu, atau mungkin di warung gitu Iya. sambil ngopi kayak gitu-gitu. Kan kalau di kosan atau di luar rumah tuh lebih banyak waktunya buat. Betul ya. Di rumah kan kadang ada kerjaan. Oh, disuruh orang lah, tua, gitu. iya Ya kan? betul. Bener banget tuh. Setelah semua drama revisi dan begadang itu, sekarang kalau kakak lihat ke belakang, skripsi itu lebih berharga atau lebih menyiksa? Lebih berharga bagi saya, pasti dong. Alasannya kenapa Bang? Alasannya ya karena skripsi itu saya bilang tadi sebagai bahan bakar gitu loh. Semasa pengerjaan skripsi itu bagi saya apa ya, hal yang paling sebetulnya ya, ketika saya udah selesai gitu ngerjain skripsi ini, hal yang paling menyenangkan gitu, kamu dikasih waktu selama seminggu untuk nyelesain revisian gitu loh. Terus kamu bebas gitu mau ngerjain kapanpun, terus kamu dikasih fasilitas gitu sama dosen gitu, sama orang tua, sama temen, pasti disupport gitu, nggak mungkin dijelek-jelekin gitu kan. Itu paling gitu, seperti itu. Pelajaran paling penting apa yang kakak dapat dari proses ngerjain skripsi? Disiplin waktu, karena sorry ya bukannya ngejelek-jelekin teman-teman yang ini, yang apa,
yang keterbelakang gitu. Jadi saya punya analisis secara nggak langsung gitu. Skripsi mahasiswa yang selesai skripsi itu bukan mahasiswa yang pintar, tapi mahasiswa yang rajin. Benar. Iya sih. Iya, ya kan? Kan kalau pintar juga kalau males Iya, betul. Orang yang bodoh pun ketika rajin gitu loh, dia masih bisa cari-cari gitu, cari Iya. tahu, cari jalan seperti apa. kan bisa ngertiin orang yang pintar dan punya bakat. Betul, Iya, betul, gitu ya. betul banget. Kayak gitu. Betul. Ya gitu. Dan terakhir banget nih Kak, kalau Kakak bisa kasih satu pesan untuk mahasiswa yang baru mau mulai skripsi, apa yang paling perlu mereka ingat buat memulai? Cari motivasi kamu kalau menurut saya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Ketika kamu lost gitu loh, lost feeling gitu terhadap skripsi kamu, cari motivasi kamu apa yang membuat kamu membangun kembali gitu loh skripsi agar untuk diselesaikan. Karena menurut saya bagusnya tuh kayak gini, kerjain gitu tiap hari, walaupun hari ini cuma satu langkah nggak apa-apa gitu, yang penting ada progres gitu. Entah satu langkahnya itu seperti baca-baca jurnal atau nyusun, males buka laptop nih, nyusun paragrafnya di keep memo di WA dulu kan bisa gitu. Jadi lakuinlah langkah-langkah kecil, walaupun kalian males, tiap hari tuh ada langkah gitu loh. Jangan sampai hari ini nggak langkah sama sekali, nanti di kemudian hari kamu harus melangkah 100 sampai 200 langkah lagi gitu untuk mengejar gitu. Istilahnya dicicil lah Dicicil ya, ada progres lah pokoknya mah. Tahapan skripsi itu yang paling susah tuh tahapan yang mana sih? Sebetulnya kalau dari saya ya, ini juga saya baru ngerasain sebetulnya yang paling susah tuh nggak ada yang susah. Gak ada yang susah. Nggak ada yang ya. susah. Alhamdulillah. Yang paling susah itu ngilangin rasa malas gitu. Itu aja. Itu ya. Kadang kalau males nyari referensi dan sebagainya juga pasti ikut Oh, apalagi teman-teman yang seperti saya gitu habitnya. Jadi ada sebelum masuk ke skripsi itu kan kita ada tugas gitu kan dari Iya. mata kuliah. Nah itu ketika teman-teman nggak biasa ngerjain tugas di waktu yang tepat gitu loh, di deadline besok pengumpulan tugas, terus hari ini tugasnya belum kelar gitu. Itu yang bikin susah sebetulnya, habit-habit yang seperti itu, ngerjain deadline. Ada nggak sih kayak cara ngatur biar skripsi tetap jalan tapi hidup juga nggak berantakan gitu, jadi kayak work life Iya. balance istilahnya. Ada. Kalau dari saya, cari nyamannya kamu bagaimana mengerjakan skripsi. Kalau saya jujur ya, nyamannya itu sambil main. Jadi ada teman main ke kedai gitu, ke kedai kopi, sambil bawa laptop. Kalau saya harus bawa laptop gitu, biar ketika saya ngerasa gabut waktu main, saya ada yang harus dikerjain gitu loh. Jadi mainnya hayu gitu, dan nggak lepas dari main itu kamu harus melakukan kewajiban itu. Iya, betul. Seperti itu, Berarti cari enjoynya ada kamu. temen buat ngerjainnya juga. Ada. Kadang nongkrong juga sambil ngerjain skripsi. Iya gitu. Di coffee shop, Enggak sih, saya mah biasanya di coffee shop, saya mah di kedai paling, warkop. Biasanya berapa lama tuh Kak ngerjain di kedai kayak gitu? Kalau di kedainya mah lama. Mungkin kebetulan teman-teman yang jaga kedai gitu loh. Seringkali saya tuh sampai subuh gitu di kedai, sampai tutup lah, intinya sampai tutup, sampai udah tutup gerbang nih. Saya masih di dalam. Tapi kalau misalnya progres skripsinya 10 menit capek. 10 menit nih baru lihat laptop. Aduh, udah dulu deh, main dulu, ngobrol dulu. Kalau udah gabut lagi baru Main buka lagi, lagi, iya. Tapi setelah ngerjain skripsi itu pernah ngerasa stuck gitu gak? Ngerasa stuck di itu sih paling yang kemarin saya sempat 2 minggu nggak ada progres tuh. 2 minggu nggak ada progres karena nggak tahu caranya ngolah data. Oh iya, di awal-awal saya pernah. Iya. Di awal-awal waktu pertama kali bimbingan tuh nge-stuck tuh, demotivation. Motivasinya belum ketemu, makanya stuck, nggak tahu harus kayak gimana. Ternyata ketika main-main lagi, nyari lagi motivasi, ketemu, dan alhamdulillah semangat lagi gitu. Pokoknya cari motivasi kalian. Dari mana aja ya kalau mau Iya, bisa betul, dari teman, betul. dari dosen dan sebagainya gitu.
Ngomong-ngomong motivasi nih Kak, Yuk. mungkin Kakak ada motivasi nggak buat ke kita nih kayak adik-adik tingkatnya? Motivasi dari Kakak sendiri mungkin? Gini. Kata-kata lah gitu. Kata-kata Enggak, bukan Mario Teguh saya. Enggak mau. Balik lagi ke belakang sebetulnya. Skripsi itu kan cuma 6 SKS, sedangkan kalian kuliah itu udah menyelesaikan ketika nyusun skripsi itu udah sekitar 140-an SKS gitu. Jadi masa sih kalian harus kalah dengan 6 SKS sedangkan kalian udah nyelesain 140 SKS sebelumnya gitu loh. Oh ya, nggak apa-apa dengan cara seperti saya kayak ngulur-ngulur waktu sampai harus nambah semester gitu, nggak apa-apa. Yang penting kan skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Mending selesai. Yoi, selesai. Jadi apa ya namanya ya? Di apa sih namanya tuh kalau ada tingkat nih yang lagi kritis secara mental gara-gara skripsi gitu. Semangatnya tuh apa tuh? Ada gak sih? Pertama kali kalau misalnya udah ngerasa kena mental, jangan dulu dipegang skripsinya. Karena kalau mentalnya berantakan lagi emosi banget gitu, apalagi cewek-cewek mungkin ya. Ketika lagi moodnya nggak bagus gitu, terus megang skripsi ngerasa kesulitan, pasti yang ada ya nggak bakal bener juga skripsinya gitu Iya. loh. Jadi nunggu santai dulu, enjoy dulu, mentalnya baikan dulu, gimana pun cara ngeboost mental gitu. Kayak belanja mungkin kalau cewek-cewek, kalau misalnya check out ya, check out. kalau cowok-cowok kayak teman saya Ray sambil ngeband gitu. Gitu paling. Ngembangin band. Iya. Camping deh ya. Boosting mood dulu, kalau moodnya udah membaik baru buka lagi. Kalau udah ada mood baru, tapi jangan kelamaan gitu. Jangan kelamaan, nggak mood terus, harus ada langkah gitu loh. Seenggaknya cuma buka laptop juga ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi bagusnya ngerjain skripsi itu Kuatin mental dulu, nunggu mood baikan dulu. Kalau saya ya, ini berdasarkan pengalaman saya, nunggu mood baikan dulu, ketika udah membaik baru gitu. Soalnya sepengalaman saya gitu, kalau misalnya mood lagi emosi, lagi swing gitu loh, buka laptop tuh bukannya malah ngetik gitu loh, nonjok gitu. Hai. Atau enggak pindah scroll biasanya. Iya. buka laptop tiba-tiba ketonjok ya. Iya. Kalau Kang Yusa sendiri sering nyari bahannya tuh kayak ke perpus atau web atau dari mana nih Kang? Iya, atau nyari bahan referensinya Iya, gitu. bahan referensi. Skripsi saya, kalau ke perpus secara langsung jujur nggak pernah. Tapi kan teknologi ya, Iya. teknologi ya. Hari ini Unsika punya perpus online. Jadi apa sih, daftar pustaka apa sih namanya, repository teman-teman mahasiswa yang udah lulus gitu angkatan 2020, 2019 itu kan bisa dilihat di Simak FKIP skripsi mereka. Saya pernah tuh sempet lagi ngerasa butuh masukan, terus ke perpus teh hoream teh, karena perpus baru udah tutup jam 3 ya kalau nggak salah, jam 3 udah tutup, sedangkan itu baru saya bangun gitu. Ya udah saya cari di Simak FKIP, ketemu tuh alhamdulillah yang skripsinya mirip-mirip sama saya, pakai metode think pair share. Oh iya. Saya cari tahu, ternyata Simak FKIP cuma ada judul doang. Iya. Aduh pusing nih. Pusing banget. Pusing, cuma judul doang, nggak ada masukan dong gitu. Akhirnya saya cari tahu mahasiswanya, ada namanya Kak Ruth Anggiani kalau nggak salah. Beliau lulusan mahasiswa 2019 gitu. Saya cari tahu. Nah ternyata dia juga ini sebetulnya struggle saya, struggle kecil-kecilan sih. Ternyata waktu saya tanya, Kak boleh minta skripsinya enggak, karena buat referensi gitu. Saya pun sama Kak Ruth langsung disclaimer, nggak mungkin saya nggak mungkin saya jiplak gitu Kak, minta tolong gitu buat buat gambaran saya gitu. Akhirnya Kak Ruth ngebales. Ketika saya nyari Kak Ruth tuh agak ribet juga, karena Kak Ruth itu udah nggak di sini sebetulnya, udah nggak di Indo.
terus nyari WA-nya nggak ketemu gitu loh. Akhirnya saya dapat dari senior saya, nama IG, username IG. Saya DM, nah nggak tahu ya beliau itu di mana gitu. Jadi waktu yang waktu kita sama waktu dia tuh beda, jadi agak beda. Makanya ketika saya ngechat pagi, mungkin di dia itu malam gitu loh. Itu diskusi panjang itu lewat DM, direct message, bagaimana cara dia ngolah data atau nyari literatur review. Kak Ruth ngejelasin ke saya. Terus juga selain itu ada siapa gitu namanya, Kak Widi kalau nggak salah, angkatan 2020. Ya gitulah nyarinya. Iya sih. Yang paling enak tuh gitu sebetulnya, jadi langsung dapat gambaran dari cutting, karena kan cutting kan masih sepengalaman sama kita gitu Iya. loh. Cara nyusunnya juga kan emang seperti itu gitu, cutting udah lebih tahu gitu loh. Sama Gitu mungkin. gampang dikasih tahu sama cutting tuh langsung nyampe gitu. Iya, langsung Gitu. nyampe karena metode penyusunan skripsi kan sama gitu. Jadi nggak beda ketika kita nanya ke mahasiswa univ lain gitu. Oh iya. Seperti itu. Jadi kan Kang Ilsa kan pendidikan bahasa Inggris ya. Jadi skripsi di prodi pendidikan bahasa Inggris tuh harus full Inggris gak sih skripsinya itu? Ada sebetulnya, ada Indonya. Satu. Hasil wawancara. Oh, wawancara aja. Iya, ketika kita tanya bagaimana metode ini mempengaruhi atau tidak untuk kamu belajar gitu. Udah segitu, terus si siswa ngebales interviewnya, udah itu doang intinya. Oh. Yang lainnya udah Inggris semua. Jadi prodi pendidikan bahasa Inggris tuh gak ngewajibin skripsiannya tuh buat bahasa Inggris gitu ya? Sebetulnya mah Inggris semua, cuma kan Iya. itu hasil dari interview kan yang terucap dari si murid itu kan bahasa Indonesia. Oh, iya. Jadi perlu untuk dicantumkan bahasa Indonesia menurut saya ini Maya. Oh, jadi keseluruhannya tetap harus Ya bahasa Inggris. Berarti susah nih Pak ya, berarti buat pendidikan bahasa Inggris nih. Nah, tadi kan sempat di-mention ya teknologi ya itu. Nah, Iya. di era nih Kak, ada nggak sih tools-tools yang Kakak pakai gitu buat ngebantu? Pertama kali waktu saya nyusun judul itu saya cari output dari penelitian saya. Kan kalau misalnya bahasa Inggris kan harus kuali ya. Iya. Kuanti itu mungkin bisa gitu, cuma ada juga tapi kan menurut saya ya, yang saya tangkap itu kenapa pendidikan bahasa Inggris itu lebih dominan ke kuali, karena sifat dari bahasa kan non numerik gitu ya, jadi secara bahasa ke bahasa, dan itu lebih cocok ke kuali. Nah itu awal-awal saya nyari judul itu pakai bantuan apa ya, Poe kalau nggak salah. Awal judul pakai Poe.ai, nyari output, nyari metode yang relevan dengan pengalaman saya waktu MBKM gitu. Terus setelah itu pakai Gemini AI. Oh iya. Kayak Gemini AI buat ngembangin paragraf. Terus juga, nah ini yang paling relevan tuh menurut saya, yang perlu untuk dipakai kalau kalian gak mau ribet ya, AI kan sifatnya seperti itu untuk mempermudah gitu. Iya. Kalian bisa analisis kualitatif itu menggunakan atlas.ai. Oh iya. atlas.ti atau AI gitu, pokoknya Atlas namanya. Jadi itu mempermudah. Karena kalau secara manual kalian tuh harus nganalisis satu-satu gitu. Misal ada 6 siswa yang kalian interview. Ini kalau misalnya interview si siswa ya. Jadi setiap pertanyaan itu nanti ada kecocokan atau enggak dengan siswa yang satu dengan siswa yang lain gitu. Jadi analisis satu-satu apa nih outputnya. Nah kalau misalnya pakai Atlas AI, tinggal masukin, alhamdulillah ke-generate gitu. Langsung dapet tuh inti sari dari si itu jawaban. Jadi mempermudah banget ya. Iya, mempermudah. Atlas berjasa sih Atlas. Tapi kalau misalkan pakai AI gitu dilarang nggak sih sama dosen pembimbing atau selama sidang gitu? Penggunaan AI itu? Kalau dilarang sih setahu saya enggak. Pernah saya waktu bimbingan itu malah disaranin gitu pakai apa ya? Apa sih? AI. Iya, ChatGPT. Iya. Sama dosen pembimbing yang satu tuh. Coba aja kamu cari pakai GPT. Tapi GPT Pro dibilang gitu. Ada tapinya. Tapi dia bilang juga ada tapi lagi.
jangan ngarep semuanya dari si GPT gitu loh. Jangan tiplek pakai GPT. GPT itu hanya tools untuk kamu, membantu kamu gitu loh. Jangan berharap semua ke GPT. Oh, jadi GPT itu buat nyari insight-nya aja. Iya, gitu, nyari pandangan. copy paste, Iya ya. gitu, Fit. Ini kalau misalnya GPT semua yang ngerjain, bingung sendiri ntar kita pas sidangnya ya. iya pasti jangan sidang deh. Waktu bimbingan pasti AI WO. Nggak bakal bisa. Iya. Sebagai insight mungkin ya kalau misalnya teknologi sekarang. Kalau AI ya gitu. Nah, kalau skripsi kakak di filmin nih, bakal jadi genre apa sih kak kira-kira? Komedi, thriller, atau slice of life? Atau bisa mungkin- horor tuh. Iya, horor psikologis gitu. Komedi. Aduh kalau genre mungkin apa ya? Dokumenter mungkin. Dokumenter lebih cocok. Nggak tahu kesan skripsi saya itu kayak seperti apa, pokoknya dokumenter yang lebih cocok. Tapi kalau misalnya saya boleh judulin apa nama film ya? Apa ya? Apa tuh? Ya sesuai dengan genre mungkin The Journey atau Journey of Yusa atau seperti itu gitu. Perjalanan dari Iya, kebiasaan ya. betul. Ada tuh nanti tag video saya tidur, saya diomelin sama dospem. Oh, jam segini baru datang gitu. Recapnya semuanya ada tuh ya. Sering banget telat soalnya sempet saya emang langganan telatnya kalau bimbingan. Iya. Sampai apal. Dospem tuh sampai apal kalau saya tuh bangun jam segini, jam segini. Sempet saya perlu untuk menyelesaikan administrasi untuk daftar sidang gitu. Harus ke Opon waktu itu buat tes TOEFL jam 7 pagi. Nggak sengaja papasan sama dospem. Beliau kaget, "Hah, udah bangun?" yang biasa ya saya kalau bimbingan jam 10 pun masih telat gitu. Jam 7 udah ada di depan Opon gitu. Tiba-tiba udah bangun nih, Itu lucu Bapak. sih, itu lucu sih. Berarti dosennya tahu betul kak? Iya, saking saya yang paling bandel mungkin ya, jadi keciri teh ya. Jadi hal itu juga pasti jadi ada positifnya gitu. Iya. Pernah nggak sih kak kayak yang dosen kakak tuh, kakak ngechat dosen, tapi dosennya tuh ngebalesnya tuh malam pas kakak tidur kayak gitu. Terus pas kakak bales, kebetulan jam mereka tidur juga gitu. Kalau case seperti itu ada waktu itu, iya. Saya kan kalau ngechat emang agak brutal gitu ya, sorry. Ngechat tuh sore-sore gitu, jam kerja udah selesai, tapi dengan perasa mohon maaf mengganggu waktunya di luar jam kerja seperti itu kan. Saya ada ketinggalan gitu ya. Sopan ya berarti. Dengan iya terus dibales kemudian besokannya gitu, nggak besokannya sih di hari yang besokannya dengan posisi saya belum tidur di subuh hari, nih dosen baru bales gitu. Ngajak ketemuan enggak tuh? Enggak di subuh banget enggak. Kalian kan Oh ada kemarin di ini pas penguji. Saya tuh ngechat di Senin sore. Dibalesnya itu 3 hari kemudian kalau nggak salah. Ternyata ya emang lagi nggak bisa ditemui. Jadi makanya dia akhirnya ngebalas di 3 hari kemudian itu karena udah apa sih, nggak cuma saya yang ngechat, satu majelis ngechat beliau. Tuh majelis. Banyak ya berarti. jadi ketinggalan gitu ya. Iya. Tenggelam gitu Iya, chatnya. tenggelam. Jadi dosennya banyak kan chill banget ya. Alhamdulillah. Kalau misal saya bandingin sama teman-teman saya yang di luar Universitas Singapura Bangsa gitu di Unsika, kayak ada teman saya di UMM gitu loh. Kalau teman saya gambarin sih dosen-dosen tuh punya stereotip gitu loh. Kalau di UMM, kalau yang dia bilang gitu loh, itu malah lebih banyak dosen yang ribet gitu daripada dosen yang gampang. Jadi stereotipnya itu dosen yang susah, yang killer mungkin kita sebutnya, yang killer itu lebih dominan gitu daripada dosen yang baik gitu, yang care. Dan alhamdulillah gitu ketika saya cocokkan sama Unsika, sebetulnya kalau Unsika mah malah berbanding kebalik gitu loh. Dosen killer ya paling 1-2 gitu. Tapi ada gak sih cerita dari temen gitu yang nyusahin dia gitu selama skripsian gitu? Ada. Nyusah nih. Ada teman saya namanya
Atar kuliah di UMM yang tadi itu. Oh itu. Atar tuh sampai bilang ke saya kalau gua nggak mau lanjut, gua nggak mau kuliah lagi gara-gara gue sidang skripsi. Dia sampai bilang gitu. Udah kena banget tuh ya. Iya, karena dia beneran kena mental gitu. Karena sifat dosen UMM, ini saya juga baru tahu, watak yang aslinya itu beneran berbeda ketika si dosen itu masuk ruangan sidang. Tiba-tiba jadi monster lah kayak gitu gambarannya gitu. Dia sampai bilang kayaknya gue nggak bakal kuliah deh kalau misalnya tahu kalau sidang tuh kayak gini. Dia sampai bilang kayak gitu. Dan gue nggak bakal S2 gitu. Dia sampai bilang kayak gitu kalau misalnya baru tahu si cara sidang skripsi 2MM itu seperti itu gitu. Kayak gitu. Ya. Tapi akhirnya dia survive ya? Survive, alhamdulillah survive. Lulus dengan tepat waktu. Keren sih. Kayaknya harus sih. Kalau menurut Kak Yusa sendiri, enakan dosen muda atau dosen yang udah lama nih Kak? Enaknya. Sebetulnya mah kalau misalnya ngelihat dari pengalaman teman-teman ya, enakan dosen senior. Karena kan dosen senior mungkin lebih berpengalaman gitu daripada dosen-dosen muda. Ya mungkin ngerasa ribet waktu bimbingan gitu loh. Bimbingan ribet nih, banyak mau nih dospem ini bla 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 gitu kan. Tapi ketika masuk ruangan sidang pasti kalian udah kegambar tuh. Iya. Dosen penguji nggak bakal macam-macam karena kan ini hasil daripada diskusi antara mahasiswa dengan dosen senior. Itu sih mungkin. Ini rahasia umum sih Fit ya. Bimbingan sulit itu tapi pas sidang tuh Iya, apalagi dosen-dosen senior yang gelarnya udah S3 atau guru besar gitu. Pasti nggak ada sih sejarahnya sampai sidang ulang. Tapi malah yang mempersulit tuh jadi bikin kita gampang gitu. Iya betul. Nah, kan banyak maunya lah tadi kata Kang bilang. Seperti saya layaknya yang saya tadi di dospem kedua saya tuh agak struggle karena setiap bimbingan itu selalu ngerasa diuji gitu loh. Pas bimbingan ditanya ini apa kamu nggak bisa jawab bla bla, itu kan jadi menumbuhin mental gitu loh. Iya. Jadi lebih siap gitu ketika masuk ruangan sidang. Dan karena bimbingannya gitu pas sidang tuh jadi gak Iya, nggak kaget. Kan kalau misalkan digampangin, dipermudah, gampang di ACC iya. sidangnya banyak pertanyaan Betul. ya kan. Sangkanya kita aman, kita enggak gitu. Mungkin lain halnya ketika mahasiswa yang punya kasus mungkin ya, disclaimer atau mungkin punya kebiasaan buruk gitu kepada ke dosen gitu yang ada aja tuh kayak gitu tuh ngasih kesan ke dosen tuh kurang baik, jadi bahan buat dosen ketika dia sidang skripsi nanti sama gua lu gitu. Nggak bakal selesai. Ada tuh yang gitu tuh. Ditandain ya. Iya. Ada kasus itu jadi ketandain lah. Iya. Serem juga ya. Kayaknya jangan aneh-aneh dah. Ada nggak sih Kak kayak tips and tricks gitu? Apa tuh? Buat sebelum masuk ke ruang sidang mungkin yang harus disiapin. Secara dunia tuh secara akhirat. Dua-duanya. Yang pasti kalau misalnya secara material kan perlu untuk dipahami gitu loh skripsi sendiri, bagaimana nanti kalian bisa ngejawab gitu kan. Itu kan pasti pertanyaan-pertanyaan dosen itu tumbuh dari skripsi kalian sendiri gitu kan. Secara material mungkin seperti itu. Lengkapi isi kepala dengan apa yang harus nanti dijawab gitu, kemungkinan pertanyaan yang akan muncul gitu dari skripsi sendiri. Dan ya itu paling kalau secara material seperti itu, dan secara akhirat mungkin ya beda. Ya ada gambaran ada apa sih, ada amanah gitu dari orang tua saya ketika masuk. Ini mah saya ya, terserah gitu teman-teman mah seperti apa. Ketika masuk yang pasti sholat makan wajib gitu, udah bukan sholat gitu. Sholat selesai, ketika mau melangkah ke ruang sidang dulu orang tua saya ngasih tahu coba baca Al-Insyirah 3 kali. Nanti sama orang tua didoain juga dari jauh gitu. Gitu iya. Sebelumnya itu orang tua saya ngomong kayak gitu tuh dari zaman saya UN SD. SD UN ada gak sih? Ya bener kan? Masih ada sih. Iya UN kan. Saya juga ada sih kan. UN SD. Tapi jadi kebiasaan sampai sekarang saya kayak gitu. Keren sih berarti. Ibadahnya
mentalnya harus kuat juga nih. Betul. Harus balance. Yo, Akhirat sama dunia. Oke. Habis semester berapa sekarang nih Pit? Sekarang tuh udah semester 5 Kang. Ya habisnya sih bentar lagi KKN sih. Emang ya? Iya. Kakaknya semester berapa yang Pit? Semester 6 nggak sih? Awal Oh iya. belum awal semester 6 gitu. Ah, semester 6 sama semester 7 ada 2 gelombang ya? Iya, jadi sekarang berarti kalau buat skripsi harus di planning dari sekarang ya. Bisa jadi Pit. Cari aja dulu bahan-bahannya gitu, mulai baca-baca, mulai cari tahu gimana cara menyusun. Iya, betul. Gitu. Tapi jangan ngerasa buru-buru pengen selesai lah. Iya. Karena ya bener gitu, saya juga baru ngalamin teman-teman yang udah selesai skripsi gitu sampai selesai wisuda, rata-rata tuh ngomongnya mendingan kuliah daripada kerja. Itu sih ya, Iya baru sih. saya rasain. juga pas sekolah kan SMK ya. Kita gitu. Iya pasti gitu, karena langkah selanjutnya pasti langkah yang lebih berat gitu. Iya. Dengan pas habis lulus Ah. nyari kerja susah banget. Mending skripsian, mending kuliah lah gitu daripada kerja. Ya beda halnya dengan mungkin teman-teman yang udah punya privilege gitu, Iya. yang selesai kuliah langsung dikasih ini saham 100% buat kamu dari bokap gitu. Cita-cita saya sih. Sama sih. Kan kalau kuliah tuh jadi apa ya namanya? Dapat poin plus lah gitu, ada gelar gitu. Betul. Kalau dari pelajaran pas di kelas gitu Kak, ada nggak sih pelajaran yang harus banget fokus gitu biar nggak ketinggalan buat progres skripsinya? Kalau dari saya nggak tahu ya sama yang angkatan bawah tuh sekarang masih sama atau enggak. Yang penting itu ada di metode penelitian pastinya. Iya. Metode penelitian. Nah, ini balik lagi ke teman-teman. Selain metode penelitian, fokus yang bakal diambil tuh apa nanti ketika skripsi. Topik-topik dalam bahasa Inggris kan seperti writing, listening, speaking gitu kan. Nah, ini antara tiga ini bisa dari sekarang gitu ditekunin mau ngambil fokus apa. Misal kalau fokus writing Iya. dari sekarang gitu, dari semester bawah di mata kuliah writing itu harus lebih fokus, mungkin ya harus lebih cari bahan gitu, mungkin jadi persiapan nanti gitu, kayak mata kuliah paragraph writing gitu. Betul. Terus literatur review, nah itu tuh literatur review penting karena ya full di bab 2 literatur review, gimana caranya bikin literatur review gitu, jadi bahan banget tuh. Jadi sih di matkul itu emang difokusin kayak buat skripsi gitu. Yeah. Ngajarin buat skripsi lah gitu. Sama ini Bit, proposal ada gak sih mata kuliah proposal? Belum proposal tuh ada. Kalau di semester aku ada yang Ada grammar sih. gitu dia. Oh, Oh iya ada ya. itu sih penting tuh. Kalau sekarang baru nyampe ini sih kuantitas. Oh iya, metode penelitian, Iya. metopen. Ya. Hmm, Kan kemarin ditugasin juga buat bikin jurnal gitu, harus submit. iya. Kayak gitu sih kalau saya Kang. Kalau yang susah itu matkul apa Kak? Metopen sih ngangong. Oh ada awal-awal statistika. Itu sebetulnya bisa masuk tuh ke skripsi waktu kalau misalnya teman-teman pakai metode kuanti kan nanti pakainya SPSS gitu hitungan data gitu. Itu sih ribet. Iya sih, ada Ya, hitung-hitungan. itu tuh Kaget kemarin. kan banyak teman-teman bahasa Inggris masuk bahasa Inggris tuh nggak pengen ketemu matematika. Nah itu dia. Ada media. Haha, gitu. kalian ketipu, ada matematika juga. Tetap ya berarti. Iya. Kalau misalnya saya nih bisa matematika, itu bakal survive gak ya kira-kira? Nggak bakal nggak survive kok. Soalnya ya dasar kok masih, walaupun nggak bisa masih ada cara lain kok pastinya. Nangis. Boleh pakai kalkulator juga kok di matkul. Iya kan? Iya. Sama diajarin juga kemarin tuh pakai Excelnya gitu, diajarin rumus-rumusnya. Apalagi dosen statistika setahu saya tuh dia sampai ngasih pesan gitu ke saya waktu itu. Kalau kamu nggak ngerti tuh tanya ke saya, karena itu kewajiban saya buat kamu tuh ngerti. Dia sampai bilang gitu. Dosen statistika sekarang lagi. Saya ada dosen saya juga bilang gitu. Apa tuh? Kalau udah nggak ngerti tapi gak nanya itu bukan manusia katanya. Tapi apa?
Oh, Tahu Fit. sih. Oh, Fit, patung, Fit. Bilangnya gitu, yang bisa jawab dikit ada tuh salah satu temen saya tuh. Nah ini setengah manusia katanya. Oh. Nah, Ada katanya itu. setelah dari tadi saya jawab, mungkin kalian udah punya gambaran belum? Saya balikin nih ke Apit Oke. mungkin. Gimana skripsi, Pit? Kalau Gambaran buat Apit. skripsi tuh ya bilang sulit sih pasti sulit sih, cuma kan itu tergantung kita rajin atau malesnya gitu. Kalau rajin kan pasti katanya gampang lah ya, kita Iya. nyari-nyari referensi dan sebagainya, nulis penelitiannya gimana, nyari judul kayak gitu. Kalau susah sih pasti susah. Kalau gambarannya ya. Ada kesan menyenangkan nggak, Fit? Kalau kesan menyenangkannya paling apa ya? Kepuasan setelah semuanya selesai. Nah, itu ya betul. Menyenangkannya itu. Ah. Wah, akhirnya gue kelar nih. Itu Gitu tuh. kepuasan kesenangannya itu belum ada selama proses, tapi kalau iya. misalnya udah selesai baru Nah, ngerasa iya. puas banget. Puas banget dan lega juga. Iya, lega. Kalau Teteh gimana, Teh? Aduh. Sebenarnya Apa kesan skripsi? serem tapi menyenangkan kali ya kalau ngelihat dari proses. Kayak kalau aku lihat dari Kang Yusa kayaknya harus enjoy ya. Bener-bener enjoy, nikmatin aja let it Iya. flow gitu. Tapi serem nggak sih? Tapi kalau dipikirin serem terus malah bikin Iya, Iya. Jadi betul. rasanya susah banget sih kan. Enjoy kan Pressure. flow gitu lancar. Gue enjoy itu. Berarti dibawa enjoy. Bawa enjoy aja, nggak usah ngerasa aku pengen selesai skripsi ini buru-buru. Nyesel sih pasti kalau ngerasa kayak gitu. Kalau misal saya ya, karena pun sampai saya nambah semester tuh alasannya ya emang ada sih alasan malas, betul ya, harus nambah ya. Masa malas? Gara-gara waktu itu SMP atau SMA itu udah selesai masa studinya, jadi saya nggak bisa penelitian ke sekolah. Itu yang buat saya nambah skripsi. Tapi di samping itu sebetulnya ada keinginan saya buat nambah semester tuh ada banget gitu loh, karena nggak pengen cepet-cepet selesai gitu, Iya. sampai Dimatengin dulu gitu. iya belum ngerasa cukup deh ya. Ya. Sekarang baru ngerasa selesai semuanya, ada pertanyaan besar tuh. Abis ini mau kemana itu? Itu Tantangan lagi. itu tantangan yang lebih besar daripada skripsi sebetulnya. Berarti nggak apa-apa banget ya Kak kalau nambah semester. Nggak apa-apa dong. Kadang stereotip Stereotip. Stereotype. Iya, suka kayak yang nambah semester gitu kan. Pokoknya kuliah harus 3 tahun gitu. Enggak Enggak. apa sih namanya? Nambah semester juga bukan berarti kita buruk kan. Iya. Ada yang mematengin, bahkan ada yang Iya. alasannya cuti. Betul, gitu. iya. Ada yang alasannya mungkin cuti kerja gitu Iya. kan. Balik lagi ke apa gitu loh alasannya. Sebetulnya kalau malas mah ya udah malas. Ya itu kalau mas mah udah males. Tapi kalau nambah semester alasannya buat matengin skripsi dan sebagainya ya nggak apa-apa. Kalau Iya. males ya nggak usah. Metop Mungkin apa? Kak Yusa pengen ngasih sepatah 2 kata gitu buat teman-teman yang nonton. Anjay, kata-kata. Kata hari ini mungkin. Pokoknya mah nggak usah ngerasa skripsi itu sebagai apa musibah besar, enggak kok. Jadi skripsi itu tantangan sebetulnya, bagaimana caranya diuji gitu loh, bagaimana selesai skripsinya, entah dengan cara seperti saya mencari motivasi atau menelaah ulang gitu bagaimana skripsi harus diselesaikan gitu. Jadi anggaplah semua ini sebagai batu loncatan sebagai pembelajaran gitu loh, karena ketika skripsi selesai nanti ada pertanyaan besar tuh yang bakal ngadepin kalian. Setelah ini mau kemana? Apalagi kita kan pendidikan bahasa Inggris gitu, Iya. yang terkhususkan ya udah mau jadi guru gitu loh. Sedangkan sekarang guru honorer itu udah nggak bisa gitu loh. Susah banget lah. Iya, ya paling ya bisa swasta gitu kan. Cuma kan kita tahu sendiri gitu, modal kita buat di pendidikan bahasa Inggris kan dari UKT 1 sampai 8 atau mungkin ada IP gitu lah, ada juga akomodasi gitu selama kuliah gitu, ada kosan atau makan gitu. Modal yang dikeluarin selama kuliah itu nggak bakal cukup, nggak bakal balik modal gitu ketika kamu jadi cuma
guru honorer gitu loh, makanya itu. Bahkan kemarin tuh ada berita guru honorer gajinya tuh cuma 80.000 gitu kan. Potong apa aja tuh. Tapi ya gitulah, sebetulnya nggak bakal, kalau misalnya mikirnya balik modal susah gitu loh, nggak Iya. bakal bisa balik modal sebagai seorang guru. Tapi kan sebagai seorang guru mendedikasikan dirinya untuk pengabdian kepada masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Wah, seru banget ya Kak obrolan hari ini. Banyak cerita yang relate banget nih sama kita juga. Betul. Dan banyak juga insight yang kita bisa ambil. Mulai dari drama di Skripsinya. iya, skripsinya, cerita cerita lucu yang bikin ngakak. Terus juga sampai curhatan soal mental dan motivasi untuk tetap bertahan. Dan dari Lagi dong. dari perjalanan Kayusa, kita belajar bahwa skripsi itu bukan cuma soal nulis bab 1 sampai bab 5, tapi tentang proses mengenali diri, mengelola stres, dan tetap jalan meskipun kepala rasanya mau meledak. 2. Nah, intinya setiap orang tuh punya ritme sendiri yang kayak yang udah diperjuangkan masing-masing. Ya, Ada betul. yang rapi, terjadwal, dan ada juga Betul, yang gas betul. yang kepepet. Dan itu semua valid ya teman-teman. Yang penting jangan berhenti bergerak selama masih ada niat, dan pelan-pelan pun pasti jadi. Iya betul. Nah, Betul. buat teman-teman mahasiswa akhir atau mahasiswa awal juga nih, inget nih kalau kalian tuh nggak sendirian ya. Pusing tuh boleh, nangis juga wajar sih. Tapi jangan lupa ya, kasih ruang buat diri sendiri untuk istirahat dan bangkit lagi gitu. Jadi skripsi itu mungkin bikin kalian stres ya, tapi suatu hari nanti juga kalian pasti bakal ngelihat gitu kembali proses ini sebagai fase berharga atau sebagai jembatan gitu buat kedepannya yang bikin kalian lebih kuat. Nah, kayaknya kalau diterusin bisa jadi 3 episode sendiri nih. Panjang bener ya? Iya, bener kan bener. Oke, mungkin terima kasih ya Kang atas Terima kasih kembali ceritanya, teman-teman Usit pengalaman ya. dan tips-tipsnya juga. Penting banget nih. Dan semoga juga cerita Kang Yusa ini bisa bikin mahasiswa lain merasa lebih nggak sendirian gitu, karena banyak juga kan yang ngerasain ini, ngalamin hal-hal ini gitu. Jadi Amin, amin. bisa lebih siap lagi lah buat Amin, ngadepin amin. Bener banget. Buat teman-teman pendengar Talkesit, jangan lupa skripsi memang pusing, tapi itu langkah terakhir sebelum kalian naik ke level berikutnya. Oke, Mungkin sekian dari kami. Ya, Terima kasih Kang Yusa. sama kembali. kita punya jargon Kak. Apa tuh? Gimana? Oh, yang di awal kayak tadi. Oke. Jadi Coba kalau- Kang Yusa yang mimpin deh. Oke, boleh. Gimana? Talk with a seat. Oke, boleh. Coba Kang Yusa yang mimpin nih. Nggak usah tangan dua kan atau ya? Ya, satu aja ya. Enggak ya. Tok with Asik.